Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan terbaru dari Bu Widya ya. Seperti biasa, sentilan dan kritikan keras yang dapat kita saksikan seperti video berikut ini. Tadi Menko Pangan mengatakan bahwa tiap keluarga punya. Iya, Pak Prabowo, seluruh rakyat Indonesia ini disuruh nanam depan rumahnya tuh pakai pot. Kirim potnya ya ke seluruh rakyat Indonesia. Cabai disuruh nanam, diharuskan nanam di pot kan. Tomat juga diharuskan nanam di pot kan. Begitu ya kan Pak? Terus kalau rakyat miskin mau berobat pakai pot, ya kan? Tukar sama pot. Bilang tuh sama Zulkifli Hasan. Salam waras. Nyesek terus Indonesia punya pejabat macam ini sekarang ini. Tadi Menko Pangan mengatakan bahwa tiap keluarga punya. Iya, Pak Prabowo, seluruh rakyat Indonesia ini disuruh nanam depan rumahnya tuh pakai pot. Kirim potnya ya ke seluruh rakyat Indonesia. Cabai disuruh nanam, diharuskan nanam di pot kan. Tomat juga diharuskan nanam di pot kan. Begitu ya kan Pak? Terus kalau rakyat miskin mau berobat pakai pot, ya kan? Tukar sama pot. Bilang tuh sama Zulkifli Hasan. Salam waras. Nyesek terus Indonesia punya pejabat macam ini sekarang ini. Tadi Menko Pangan mengatakan bahwa tiap keluarga punya. Iya, Pak Prabowo, seluruh rakyat Indonesia ini disuruh nanam depan rumahnya tuh pakai pot. Kirim potnya ya ke seluruh rakyat Indonesia. Cabai disuruh nanam, diharuskan nanam di pot kan. Salam Pancasila. Kenapa para purnawirawan jenderal menyuarakan agar Prabowo mengganti Gibran? Saya sampaikan bahwa mereka khawatir jika terjadi sesuatu, ya bukan mendoakan jelek ya, kan semua bisa terjadi. Bisa dibilang takdir manusia itu tidak ada yang tahu. Nah, jika ada apa-apa, maka wakil presiden yang mengambil alih jabatan presiden. Itu sesuai dengan undang-undang dan konstitusi. Ya, apa jadinya ketika Indonesia dipimpin oleh anak kecil ingusan? Ya memang terbukti kan sampai saat ini juga kinerjanya nggak jelas. Malah bikin video-video monolog. Ya, itu yang dikhawatirkan oleh para purnawirawan jenderal. Nah, penjelasannya bahwa konstitusi aja dilanggar, dimanipulasi, dirusak demi mencapai jabatan wapres. Kita semua tahulah itu ya, gak usah disangkal-sangkal, gak usah dibela-bela. Juga beberapa netizen yang saya kutip dari TikTok ya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang dimana hal yang sangat mengejutkan, saudara-saudara. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi mengundurkan diri itu dari jabatannya ya. Ia menyebut telah menandatangani surat pengunduran dirinya dan telah mengirimkan surat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Hasan Nasbi juga menyebut dirinya terakhir berkantor di PCO pada Senin 21 April 2025. Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di kantor komunikasi kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan. Saya meminta adik-adik dari Total Politik untuk mendokumentasikan. Saya minta adik-adik dari Total Politik untuk mendokumentasikan aktivitas hari terakhir saya, kata Hasan. Itu di akun Instagramnya Total Politik Selasa 29 April 2025. Lalu Hasan Nasbi saat ditelepon mempersilahkan untuk mengutip pernyataan di akun Total Politik itu.
Hasan Nasbi juga mengatakan sejak jauh-jauh hari ia mengaku sudah pernah mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak bisa diatasi, maka tidak perlu heboh dan ribut-ribut, ia harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi, kata Hasan ya. Dimana sebelumnya saudara-saudara Hasan Nasbi itu kan sempat pula dirumorkan mundur dari kantor komunikasi kepresidenan atau PCO. Hal itu diduga terjadi usai komentarnya yang nyeleneh ya sebagai kepala PCO hingga penunjukan Mensenek Prasetyo Hadi. Pada Rabu 16 April 2025 lalu, Seskap Teddy Indrawijaya membantah rumor yang beredar di kalangan wartawan pada hari tersebut. Walau isu dari mana? Wah, isu dari mana? Ini masih ngantor seperti biasa. Baru saja selesai rapat bareng, kata Seskap Teddy menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta Rabu 16 April 2025. Teddy tidak menjelaskan lebih lanjut agenda rapat yang dihadiri dirinya bersama Hasan. Iya. Dan lalu di sini juga dikatakan saudara-saudara, Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo itu menanggapi imbauan Presiden Prabowo Subianto agar keluarga di tiap rumah menanam setidaknya 5 pot cabai agar harga tak lagi mahal. Menurut dia, tak ada yang salah dengan pernyataan itu. Enggak ada yang salah, itu betul. Cabai itu kan tanaman pekarangan biasa. Pakai pot bisa ditanam biasa. Pakai plastik bisa, itu bisa 20 kali petik, kata Arief saat ditemui di kantornya Jakarta Selasa 29 April 2025. Arief juga mengatakan cabai merupakan tanaman yang dapat tumbuh hanya dengan dilempar ke pekarangan. Karena itu penanaman produk hortikultura itu bukan hal yang sulit. Ia mencontohkan Bappenas memiliki program rumah pangan B2SA dan pangan lestari yang mengandalkan tanaman pekarangan. Iya. Ada kok, harusnya cobain deh. Nanti tiap hari metik, fresh gitu enak, kata ex-direktur utama PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI tersebut. Iya. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya dan juga beberapa netizen dan pernyataan dari juru bicara kepresidenan yang mengundurkan diri ya. Dan bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Kepala Bappenas tanggapi seruan Prabowo agar tiap rumah tanam 5 pot cabai. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.